Mendaki itu seperti hidup. Perjalanannya membutuhkan untuk menaruh satu langkah di depan lainnya, berulang-ulang. Dan ketika kamu membiarkan dirimu menjadi hadir di sepanjang treknya, engkau akan menyaksikan keindahan di setiap langkahnya. Tidak hanya ketika sampai di puncak gunung. Halo teman-teman, kalian ada rencana buat mendaki ke Gunung Ciremai via Palutungan? Pas banget kalian nonton video ini, karena di video kali ini saya akan berbagi pengalaman selama mendaki ke Gunung Ciremai. Sebelum melanjutkan video ini, saya minta teman-teman untuk mensubscribe channel ini, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video pendakian selanjutnya. Gunung Ciremai merupakan gunung yang bertipe gunung berapi kerucut yang secara administratif termasuk dalam dua wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka. Gunung Ciremai memiliki ketinggian 3078 meter di atas permukaan laut. Gunung ini merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat, atau bisa disebut atapnya Jawa Barat, dan bisa dilalui oleh 4 jalur, yaitu jalur Apuy, jalur Palutungan, jalur Linggasana, dan jalur Linggarjati. Hai guys, jadi hari ini aku mau pergi sama mereka nih. Hai guys, sekarang jam 2 dan kita lagi packing. Kayak gini nih packingnya. Ini nggak usah direkam, biarin aja. Nah, kita berangkat dari Bandung pada hari Selasa jam 3 subuh. Ya, dengan harapan agar Selasa pagi kita sudah mulai trekking. Karena perjalanan Bandung Kuningan cukup memakan waktu yang lama tuh. Belum lagi kita harus menjemput teman saya, Aditya. Kita janjian di Pasar Bantarujeg, sekalian belanja logistik. Oke, kita lagi rehat di sekitar alun-alun Sumedang, Tegal, Kalong, dan mau belanja dulu logistik di Alfamart. Ini kali ketiganya saya mendaki Gunung Ciremai. Sebenarnya ini bukan tujuan utama kami untuk mendaki ke Gunung Ciremai. Awalnya kita mau mendaki Gunung Gede Pangrango. Dikarenakan Gunung Gede Pangrango ditutup kembali, mau tidak mau kami harus pindah haluan. Salah satu teman saya mengusulkan untuk pergi mendaki ke Gunung Ciremai saja. Ya sudah, saya tanya yang lainnya pada setuju. Oh iya teman-teman, sekarang Taman Nasional Gunung Ciremai menerapkan sistem booking online. Dan untuk di luar wilayah Kabupaten Majalengka, Cirebon, dan Kuningan, kita harus melakukan tes rapi terlebih dahulu. Peraturan yang cukup ribet, tapi ini bagus, apalagi di masa pandemi ini. Semua peraturan ini diterapkan di gunung yang lainnya juga kok. Kita doakan saja, semoga keadaan cepat membaik. Sekitar jam 7 pagi, kita sampai di Pasar Bantarujeg. Kita sarapan dulu. Tidak menunggu waktu lama, teman saya, Aditya, datang. Akhirnya, kita sampai di base camp Palutungan. Setelah menempuh perjalanan dari Bandung kurang lebih 5 jaman. Ya, itu juga kita banyak berhenti. Mengingat waktu semakin siang, saya langsung menuju pos registrasi untuk mengurus SIMAKSI. Setelah selesai mengurus registrasi, saya kira bisa memulai trekking.
Namun di luar dugaan, kita harus cek logistik terlebih dahulu, baru bisa memulai trekking. Sebelum kita melakukan perjalanan, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Yuk. Pipa. Arah. Kayak gini weh pokoknya. Gimana teh? Om Pim. Cimai. Kita jam 12 mulai trekking pendakian Gunung Ciremai via Pegunungan. Simak video selanjutnya. Oke, sekitar jam 12:45 kita mulai trekking. Perjalanan dimulai. Jadi trek pertama itu masih di kawasan perkebunan warga-warga ya, seperti cabai, bawang daun sama kol-kolan. Siang itu memasuki musim penghujan, kami mengawali perjalanan dari Pos Palutungan yang berada di ketinggian 1100 meter di atas permukaan laut, lewat sejengkal jalur yang beraspal. Sesekali terdengar leguhan suara sapi saat menuju pintu rimba. Bagi pendaki yang pernah mendaki Gunung Ciremai via Palutungan, pasti setidaknya pernah satu kali mendengar suara sapi itu. Trip kali ini kita berangkat 8 orang, yaitu ada Rifki, Naya, Eris, Aditya, Dede, Gigin, Ara, dan tentu saya, Yana Syahputra. Jalur mulai menanjak, siap menguras keringat dan membuat dengkul sedikit gemetar. Break dulu sebentar. Terkadang aktivitas mendaki itu memang tak jarang bikin orang lain heran. Jalur Palutungan terkenal dengan medan pendakian yang cenderung lebih landai dibanding dengan jalur lainnya. Ketersediaan air di Pos Cigowong memudahkan pendaki bisa mengisi ulang perbekalan untuk mendaki ke puncak. Akhirnya nyampe gerbang Pos 1 Cigowong. Capek juga, cuaca agak mendung sih. Di Pos Cigowong fasilitas pendakian terbilang cukup lengkap. Pendaki bisa beristirahat di shelter, sholat di musola, dan buang air di toilet yang telah disediakan oleh pihak Taman Nasional. Saya tanya Pak, kenapa Anda setiap pendakian suka merokok di perjalanan? Merokok nyawa energi. Nyawa rokoknya. Udahlah, gak usah didengar ya omongan kita mah. Kalau bahasa Sundanya mah sok ngacaprak. Melanjutkan perjalanan menuju Pos 2. Setelah dari Pos 1 istirahat untuk sholat zuhur. Setelah istirahat sekitar 20 menit, kita melanjutkan perjalanan menuju Pos 2. Baru beberapa langkah saja, rintik hujan mulai turun. Cuaca semakin mendung. Lelah, dingin, kabut, hujan merupakan bumbu dari sebuah pendakian. Kenikmatan mendaki tidak dapat diperoleh tanpa bumbu yang pas. Pendakian tanpa bumbu
akan terasa hambar pada waktunya. Akhirnya nyampe juga sampai pos 3. Di pos 3 kita break cukup lama karena bertepatan waktu sama adzan maghrib. Setelah maghrib usai, kita memasak nasi untuk makan malam. Target kita camp di pos 5. Namun apa yang terjadi? Hujan turun cukup deras. Ya sudah, kita camp di pos 3 saja. Lalu melanjutkan summit jam 1 pagi.